Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Haja Asrianti Masud dan Teh Dipa Nurwulandari sebagai asisten praktikum, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gimnastiar Sulsumamun dengan NIM 11920600044 dari kelas 5B Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempraktekkan tentang sistem pernapasan praktikum fisiologi hewan yang adapun tujuannya yaitu mengukur kapasitas paru-paru. Landasan teori. Pernapasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia dalam bernapas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Respirasi dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu respirasi luar, merupakan pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Kemudian respirasi dalam. Respirasi dalam merupakan pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Kemudian, kapasitas paru-paru udara yang keluar masuk paru-paru pada waktu melakukan pernapasan biasa disebut udara pernapasan atau udara tidal. Volume udara pernapasan pada orang dewasa lebih kurang dari 500 mili. Volume udara tidal orang dewasa pada pernapasan biasa kira-kira 500 mili. Ketika menarik napas dalam, maka volume udara yang dapat kita tarik mencapai 1500 mili. Udara ini dinamakan udara komplementer. Ketika kita menarik napas sekuat-kuatnya, volume udara yang dapat diembuskan juga sekitar 1500 mili. Udara ini dinamakan udara suplementer. Meskipun telah mengeluarkan napas sekuat-kuatnya, tetapi masih ada sisa udara dalam paru-paru yang volumenya kira-kira 1500 mili. Udara sisa ini dinamakan udara residu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kapasitas paru-paru merupakan kapasitas vital ditambah volume residu. Untuk perempuan 4500 mili dan untuk pria yaitu 5500 mili. Untuk melakukan praktikum ini, di sini alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama ada botol galon, cangkir, selang akuarium, selotip, serta sapi es, spidol, baskom, dan air. Adapun langkah kerja pada praktikum ini, yang pertama, tempelkan kertas sapi es pada galon menggunakan selotip, kemudian masukkan air ke dalam galon dengan cangkir 250 ml sampai terisi 5 liter. Setiap menuangkan air, catat ketinggian air pada galon dengan memberi tanda garis. Setelah itu, isi baskom dengan air. Simpan galon pada baskom dengan posisi terbalik. Masukkan selang ke dalam galon. Ambil napas secara normal lalu hembuskan pada selang. Setelah itu, catat volume air yang berkurang dan kosongkan galon. Lalu ulangi langkah yang telah dilakukan dengan perbedaan beraktivitas olahraga terlebih dahulu selama 22 menit. Selanjutnya yaitu cara kerja. Untuk cara kerjanya yaitu masukkan air ke dalam galon menggunakan gelas ukuran 250 ml sampai terisi 5 liter pada galon tersebut. Sebelumnya, catat terlebih dahulu ketika pada saat dimasukkan 250 ml pada galon tersebut menggunakan spidol atau ballpoint untuk mengetahui batas-batas kapasitas air tersebut. Setelah galon telah mencapai kapasitas 5 liter, saya melakukan percobaan pertama yaitu meniup tanpa berolahraga terlebih dahulu sampai napas saya habis. Kemudian dicatat hasilnya. Sebelum melakukan percobaan yang kedua, saya berolahraga terlebih dahulu yaitu dengan cara berolahraga lari selama 2 menit. Lakukan kegiatan lari tersebut sampai 2 menit. Setelah berolahraga lari selama 2 menit, saya melakukan percobaan yang kedua yaitu dengan meniup kembali pada galon yang telah berisi 5 liter sampai napas saya habis. Kemudian apabila telah didapat hasilnya, kemudian dicatat. Kemudian setelah didapatkan hasil pada percobaan tersebut, maka hasilnya dimasukkan pada tabel hasil pengamatan dan pembahasan. Dapat dilihat pada tabel hasil pengamatan, kapasitas paru-paru sebelum lari yaitu 3000 mili. Kapasitas paru-paru sesudah lari yaitu 3500 mili.
Berdasarkan hasil pengamatan pada objek gimnastiar, seorang laki-laki yang mempunyai tinggi badan 166 cm dan berat badan 53 kg, pada percobaan tersebut didapatkan hasil kapasitas paru-paru yang berbeda sebelum dan sesudah lari atau kegiatan berolahraga. Karena intensitas kegiatan yang berbeda membuat kapasitas oksigen pada tubuh bertambah. Hal itu terjadi karena tubuh menyeimbangkan dengan proses metabolisme. Dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat merubah kapasitas paru-parunya oleh aktivitasnya tersebut. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu sistem pernapasan adalah kumpulan beberapa organ pernapasan yang terdiri dari organ pertukaran gas yaitu paru-paru dan sebuah pompa ventilasi paru-paru. Pompa ventilasi ini terdiri dari dinding, dada, otot-otot pernapasan, dan medula oblongata sebagai pusat pernapasan di otak yang mengendalikan pernapasan. Kapasitas paru-paru adalah suatu kombinasi peristiwa sirkulasi paru atau menyatakan dua atau lebih volume paru-paru yaitu volume tidak, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi. Kapasitas fungsi paru-paru merupakan kesanggupan atau kemampuan paru-paru dalam menampung udara di dalamnya. Kapasitas vital paru-paru adalah jumlah udara maksimal pada seseorang berpindah pada satu tarikan napas. Kapasitas ini mencakup volume cadangan inspirasi, volume tidal, dan volume cadangan ekspirasi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kapasitas fungsi paru-paru yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi umur, jenis kelamin, riwayat penyakit, dan status gizi. Faktor eksternalnya meliputi kebiasaan merokok dan kebiasaan olahraga. Pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan yang pertama yaitu apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Perbedaan jenis kelamin mempengaruhi kapasitas paru-paru dan kinerja pernapasan. Menurut studi yang diterbitkan oleh National Institute of Health, sebagian besar kapasitas paru-paru tergantung pada ukuran tubuh. Karena itu wanita cenderung memiliki kapasitas paru-paru lebih kecil daripada pria. Karena ukurannya lebih kecil, selain itu kapasitas paru-paru dan kinerja pernapasan dapat bergantung pada jenis kelamin. Hormon reproduksi pada wanita telah terbukti menurunkan fungsi paru-paru. Wanita memiliki area difusi yang lebih kecil daripada pria. Ukuran paru-paru yang sama dapat menyebabkan kinerja pernapasan dan fungsi paru-paru yang buruk. Terkait dengan aktivitas, diyakini bahwa wanita harus bekerja lebih keras dan mempertahankan tingkat pernapasan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru. Jawabannya adalah kapasitas paru-paru sendiri adalah jumlah dari keseluruhan dari volume paru-paru yaitu volume udara yang masuk dan keluar pada pernapasan biasa atau volume tidal ditambah volume udara yang masih dapat dihisap, kemudian ditambah lagi volume udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru-paru sesudah ekspirasi, biasanya disebut cadangan ekspirasi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kapasitas paru-paru yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi umur, jenis kelamin, riwayat penyakit, dan status gizi. Untuk faktor eksternal meliputi kebiasaan merokok dan kebiasaan berolahraga. Kemudian pertanyaan yang ketiga, berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung? Mengapa demikian? Volume udara tidal orang dewasa pada pernapasan biasa kira-kira 500 ml. Ketika menarik napas dalam, maka volume udara yang dapat kita tarik mencapai 1500 ml. Udara ini dinamakan udara komplementer. Ketika kita menarik napas sekuat-kuatnya, volume udara yang dapat masuk dihembuskan juga sekitar 1500 ml. Udara ini dinamakan udara suplementer. Meskipun telah mengeluarkan napas sekuat-kuatnya, tetapi masih ada sisa udara dalam paru-paru yang volumenya kira-kira 1500 ml. Udara sisa ini bisa dinamakan udara residu. Pertanyaan yang terakhir adalah apakah yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, komplementer, dan kapasitas vital udara pada pernapasan? Udara tidal adalah volume udara yang keluar masuk saat inspirasi dan ekspirasi normal sebanyak 500 cc atau 0,5 meter. Kemudian volume udara suplementer adalah volume jumlah udara ekstra yang dapat diekspirasi oleh ekspirasi kuat pada akhir ekspirasi normal sekitar 1, liter lagi. Kemudian volume udara komplementer adalah volume udara ekstra yang dapat diinspirasi setelah dan di atas volume tidal sebesar 1,5 liter. Dan yang terakhir, kapasitas vital udara pernapasan adalah hasil penggabungan antara udara tidal, udara suplemen, dan udara komplemen. Sekian penjelasan mengenai
praktikum fisiologi hewan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.